90.1 Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast. Alhamdulillah ada Reni di sini untuk Anda pagi hari ini, edisi hari Rabu, hari ke-22 di bulan April 2020. Dan pagi hari ini keluarga Fast kita akan membahas berkaitan dengan kesehatan, terutama juga yang memang lagi jadi hot issue ya. Corona COVID-19, kita kedatangan narasumber profesional luar biasa dari Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Di studio sudah hadir dua narasumber kami, keluarga Fast, yang akan mengangkat tema peran penting remaja dalam pencegahan COVID-19. Seperti apa nanti akan dipaparkan oleh Dr. Cahyaning Tias dan juga Mbak Erlina, Sarjana Keperawatan Nurse. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak. Alhamdulillah, kabar baik ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya tadi kita udah melihat ya masing-masing wajahnya sebelum tertutup. Iya betul. Karena ini adalah memang harus SOP-nya seperti itu ya dokter? Iya. Oke. Harus pakai masker. Ya sebelumnya. Oke, sebelumnya Dokter Cahyaning Tias, kita kalau membahas secara keseluruhan dulu ya, untuk COVID-19 di Kabupaten Magelang ini seperti apa sih dokter? Untuk COVID-19 infeksi ya, jadi banyak kasus yang ditemukan di Magelang, baik di kota Magelang maupun di Kabupaten Magelang, dan sebagian besar itu penderita PDP yang terkonfirmasi positif ada riwayat perjalanan dari luar kota. Yang terbaru itu terkonfirmasi ada riwayat ke Goa yang di Sulawesi itu, yang istimewa ulama. Seperti itu. Oke, baik. Dan ini memang masih menunggu perkembangannya lagi, dan juga tenaga kesehatan juga terus berjibaku memberikan edukasi ke masyarakat begitu, betapa pentingnya kita mencegah dahulu. Begitu ya. Oke, Mbak Erlina juga, kalau kita kaitannya dengan peran penting remaja dalam pencegahan COVID-19 ini seperti apa sih? Seperti yang kita tahu ya, untuk remaja sendiri itu kan mereka sedang dalam masa peralihan, sehingga status emosinya masih ya berfluktuasi, kemudian cara psikologisnya juga masih mempunyai daya tantangan yang tinggi, keinginan mereka yang luar biasa. Terkait dengan remaja untuk saat ini, mereka ada di generasi Z dengan pertumbuhan yang luar biasa dengan sosial media ini. Peran mereka sebetulnya satu, untuk ini sebaiknya tidak usah terlalu banyak nongkrong dulu, kemudian menghindari yang namanya kerumunan. Katanya kalau nggak nongkrong nggak gaul, itu lepaskan dulu gitu ya, karena corona tidak akan tahu itu gaul atau tidak, dia tidak akan mengenal itu kamu tuh nggak gaul, enggak seperti itu juga, sehingga remaja ini sebaiknya tetap berdiam diri di rumah atau stay at home, dengan tetap berproduktif di rumah, tentunya belajar dari rumah, kemudian beraktivitas di rumah, olahraga dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan sosial media, mereka bisa manfaatkan itu Mbak. Nah, menyaring berita-berita yang berseliweran di sosial media, tentunya harus bisa memilih antara itu hoax ataukah yang nyata. Kita lihat literaturnya. Jadi peran remaja di sini, dia bisa ikut promosi sebetulnya melalui sosial media. Mereka kan linknya besar ya, terkait dengan apa itu corona, kemudian bagaimana pencegahannya, itu bisa melalui sosial media atau grup-grup yang mereka miliki. Tetapi dengan catatan bisa membedakan antara itu hoax atau bukan. Jadi kalau memang literaturnya jelas, silahkan itu di-share. Kalau itu literaturnya tidak jelas, sebaiknya keep, hentikan sampai di yang bersangkutan. Saya kira seperti itu untuk kondisi saat ini. Harus bijak begitu ya dokter. Oke, baik. Jadi memang seharusnya remaja itu bisa menjadi duta kesehatan yang membantu tenaga medis. Iya, benar. Betul sekali. Karena mereka kan pergaulannya lebih luas ya, lebih banyak. Tidak hanya di kalangan remaja saja sebetulnya. Mereka juga bisa sampai ke usia yang lebih ini. Kalau yang saya perhatikan, mereka ini ya aktivitasnya sangat luar biasa sekali, sehingga pandai-pandailah memanfaatkan itu untuk kondisi saat ini. Pesan kami yang ada di jajaran kesehatan, tetap stay at home, be productive from at home. Nah itu poinnya. Karena bekerja, orang tua sudah bekerja dari rumah,
anak-anak diberikan tanggung jawab untuk belajar dari rumah, Betul. daring, kesempatan juga untuk memanfaatkan waktu. Nah, dokter, kalau bisa kita tahu remaja itu sebenarnya kriterianya seperti apa sih? Mungkin biar masyarakat awam kan ngertinya kalau remaja ya anak sekolah aja gitu. Jenjang usianya itu sejauh mana gitu? Ya, kalau berdasarkan WHO ya, remaja itu rentang usia dari 10 tahun sampai 19 tahun. Jadi remaja itu peralihan masa dari masa anak ke masa dewasa. Secara bentuk fisik sih memang sudah tidak anak-anak lagi ya, tapi secara pikiran, nalar itu belum matang seperti orang dewasa. Jadi butuh bimbingan, butuh perhatian yang ekstra, karena kalau misalnya lingkungannya salah, informasi yang didapat salah, itu akan mempengaruhi tadi perkembangan remaja seperti itu. Oke, baik. Jadi memang masa peralihan tadi memang benar-benar butuh juga kerjasama dari orang tua, bagaimana memberikan tanggung jawab sekaligus juga tidak melepas begitu saja, begitu ya dokter ya. Oke, baik, kita break dulu, kasih informasi yang mau lewat, dan juga kita masih menanti kebersamaan Anda keluarga FAS yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan dua narasumber kami dari Balkesmas Wilayah Magelang. Silakan Anda bisa telepon di 314330 atau SMS dan juga WhatsApp-nya di 0815 7870 940. Sesaat lagi kita akan kembali untuk Anda. 90.1 Fast FM Magelang.